Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab ada kalimat yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya ditulis tidak menggunakan alif lam, misal alif lamnya kita coret ya, inna sholat saja, alif lamnya tidak ada. Maka itu maknanya nakirah, umum dalam bahasa Arab. Bebas, tidak terikat dengan aturan. Tapi kalau ada alif lamnya tertulis seperti di muka, innas sholat, itu artinya ma'rifah, khusus. Ada aturannya, tertentu. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, car, mobil, banyak tuh di luar. Tapi kalau kita katakan the car, yang itu bukan yang lain. Sekarang perhatikan, kata Quran, innas sholat, semua kalimat sholat di Quran yang menunjuk pada ibadah itu selalu menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, kalimat sholat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Al-Baqarah 43, wa aqimus sholat, selalu pakai alif lam. Yuk kita terjemahkan, innas sholat, sholat yang dilakukan dengan benar itu khusus ada aturannya di Quran, petunjuknya di sunnah, tidak bebas, tidak sembarangan. Itu yang akan menjadikan pelakunya tanha anil fahsya'i wal munkar, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kata Quran, kalau ada orang sikapnya buruk, sifatnya tidak baik, sumbernya cuma dua. Satu fahsya, keburukan yang sumbernya dari syahwat. Maaf, kata-kata jorok itu fahsya, kotor itu fahsya, suka mencela itu fahsya, gosip itu fahsya, pornografi itu fahsya, porno aksi itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat kata-katanya kotor, mustahil itu. Tidak mungkin ada orang sholat senang mencela orang, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat suka mencela, kata-katanya kotor, itu tidak usah dipikirkan. Memang nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat, mohon maaf, pandangannya tidak pernah punya filter, kata-katanya tidak terkontrol, seringkali tajam pada orang lain, ya rahmatullah, ada yang keliru dalam sholatnya. Ada yang keliru dalam sholatnya, belum sempurna sholatnya. Yang kedua mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, maaf, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar, korupsi itu mungkar. Tidak mungkin ada orang sholat mencuri, mustahil. Tidak mungkin ada orang sholat korupsi. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, masih sempat dalam hidupnya terlihat berlaku yang tidak pantas, mungkar, ada yang keliru dalam sholatnya. Saya tidak tahu kalau di Al-Istiqamah, sementara di masjid lain, orang mau sholat pun datang ke masjid masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat. Ada yang keliru itu. Baik, satu. Kedua, kita cepat. Kata Quran, orang yang benar sholatnya, itu langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, pasti diberikan ketentraman dalam jiwanya. Tenang. Bawaannya tenang. Sedang tidak punya masalah, tenang itu biasa. Punya masalah berat pun tetap tenang, itu yang luar biasa. Ada orang macet, sudah klakson sana sini, Masya Allah, sudah mengeluh. Yang ini Masya Allah tenang saja. Dikasih macet, Alhamdulillah bisa menghafal Quran, Alhamdulillah bisa dengar tausiah. Mau ngapain lagi, memang sudah macet. Jadi hatinya tuh tentram sekali. Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Aqimis salata li dzikri, tunaikan salat dengan benar. As-salah, aqimis salata li dzikri, supaya engkau tersambung kepadaku, zikir, ingat. Ya Allah, apa faedahnya kalau saya sudah ingat kepadamu? Dijawab di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampak selanjutnya tatma'innul qulub, hatimu pasti tentram. Coba cek sampai dengan zuhur ini. Dari sekian salat yang telah kita tunaikan, sudahkah salat menghilangkan gusar dalam jiwa kita? 3, saya percepat dulu. Kalau salatnya benar ditunaikan oleh Quran, langsung turun statement Allah. Perhatikan kalimatnya. Kata Quran, orang ini akan dimudahkan segala urusan hidupnya, dilancarkan rezekinya tiada bertepi. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 dan 3 ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Perhatikan persamaannya ya, kita buat persamaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqillaha, siapapun yang meningkatkan takwanya kepada Allah,
Persamaannya, yaj'al lahu makhraja. Setiap dia punya kesulitan dalam hidupnya, Allah akan urai segala kesulitannya. Kesulitan di rumah tangga, di kantor, pekerjaan sosial, macam-macam. Ini pun mohon maaf nih, yang kelihatan wajahnya tenang-tenang, belum tentu nggak punya masalah itu. Ya. Sebelum turun ke masjid mungkin ada pekerjaan yang masih dipikirkan sampai sekarang. Bisa jadi. Lihat persamaan Qur'annya. Kata Qur'an, wa may yattaqillaha, Anda tingkatkan takwa, persoalan pelan-pelan oleh Allah diurai. Terurai itu, insyaallah. Ya. Jadi ini ada isyarat di Qur'an, kalau Anda punya masalah tidak selesai dengan ikhtiar kita, dengan ilmu tidak selesai. Ya, dengan materi nggak beres-beres, dengan tenaga nggak pernah tuntas. Coba cek, barangkali persoalan kita itu terdapat dengan Allah, takwa belum meningkat. Ya. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang macet pun bisa didatangkan dengan cepat. Kalau Anda bertanya, ya Allah, saya ingin tingkatkan takwa, dari mana mulainya? Dijawab di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Perhatikan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Quran kalau sudah ada statement, jangan diragukan statement itu, kandungannya pasti jadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang setelah menyatakan dirinya beriman pada Allah yang tak nampak dalam pandangannya, ghaib, maka dia buktikan dengan menyempurnakan salat. Yuqimunas shalah. Yuqim itu sempurna salatnya. Jadi kalau ada orang tiap hari sholat 5 waktu tidak pernah tertinggalkan, masalah nggak pernah tuntas, mungkin belum sempurna sholatnya. Teruskan, 4, kita agak cepat. Bila sholat ditunaikan dengan baik, sesuai dengan keinginan Quran dan Sunnah, ini langsung Quran yang jamin. Kata Al-Quran, perhatikan, ada isyarat di ayat-ayatnya, setiap doa yang dimohonkan dalam sholatnya sulit bagi Allah untuk menolaknya. Setiap doa yang dimohonkan dalam sholatnya itu cepat dijawabnya Allah. Bahkan nanti kita akan bahas, kalau lain waktu kita bertemu, ada 4 keadaan dalam sholat yang bahkan hadisnya qudsi, sulit bagi Allah menolaknya. Saat berdiri, 1, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, ini yang diperbanyak, dan 4 sesaat sebelum salam. Saya beri contoh 1 saja di Quran, doa seseorang yang saat sholat dalam berdirinya langsung dikabulkan oleh Allah. Yuk kita lihat situasinya dulu. Ada suami istri menikah, puluhan tahun belum dikaruniai keturunan. Rambut suaminya sudah memutih, fisiknya sudah lemah. Istrinya secara medis, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Secara klinis mustahil punya keturunan, mustahil. Tapi perhatikan, suaminya langsung berdiri di mihrabnya, menunaikan sholat, memohon kepada Allah. Diabadikan di Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Mari kita lihat ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bangun menunaikan salat, bermohon kepada Allah Tuhannya. Ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dalam salatnya berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba sudah ikhtiar semampu hamba untuk memiliki keturunan. Semua hand up mengatakan tak mungkin. Hamba minta kepadamu saja yang tidak ada batasan. Innaka sami'ud du'a, pasti engkau dengar doa hamba. Tolong garis bawahi dulu ya, ibadah salat itu bukan khusus diturunkan pada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Sebelum beliau sudah ada salat. Cuma caranya tidak sesempurna kita sampai sujud dan salam. Ya, kita menutup dengan sempurna. Dulu sudah ada salat. Ya, Nabi Isa salat, Quran surah 19 Maryam ayat 31. Nabi Musa salat, ya, Quran misalnya surah Al-Maidah ayat ke-12. Banyak. Semua sudah salat. Ya. Jadi kalau diurut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam, itu sudah ada salat. Sudah ada. Cuma caranya tidak sesempurna kita. Jadi kalau kita urutkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adni bin Adi bin Muqawwam bin Nabur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ibrahim alaihissalam bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nabur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Ini dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam sudah ada salat, cuma syariatnya, caranya berbeda dengan kita. Di sini Nabi Zakaria sedang salat. Apa buktinya? Ayat 39-nya. Perhatikan kalimatnya. Begitu beliau meminta dalam berdirinya, tiba-tiba selesai doanya, salatnya belum selesai.
turun malaikat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba kata Quran, selesai beliau berdoa, belum selesai salatnya, masih berdiri dalam salatnya, langsung turun malaikat. Hurufnya menggunakan fa. Di Quran itu ada fa, ada wawu, ada thumma. Itu berbeda. Kalau pakai wawu, misal, zahaba Muhammadun ila jami'il istiqamah wa Ahmad. Muhammad pergi ke masjid istiqamah dan Ahmad pakai wawu. Itu artinya Muhammad pergi, Ahmad nyusul. Mungkin 5 menit kemudian. Kalau pakai thumma, jaraknya agak jauh. Mungkin 30 menit kemudian. Tapi kalau menggunakan fa, itu harfu aqfin bila hudud, huruf pengikat tanpa jeda. Jadi begitu Muhammad pergi, Ahmad pun langsung. Ini begitu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, selesai doanya, malaikat langsung turun tanpa jeda. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang divonis monofus dan mandul hidup, kata Allah tidak ada batas, lahir dan hidup dia. Berita baiknya, pengabulan doa dalam berdiri ini hadisnya langsung kudsi, sampai masanya kita sekarang itu masih berlaku. Perhatikan, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. Saya percepat ujung hadisnya saja. Idza qalal abdu, kalau seorang hamba saat berdirinya dalam solat kemudian dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba ibadah solat hamba hanya tujukan kepadamu. Dan sekarang hamba punya persoalan, hamba hanya mohonkan kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, saat seorang hamba mengucapkan itu, Allah langsung membalas. Kalimatnya lihat. Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar salatnya, masalah. Apa yang kamu minta sekarang, apapun saya berikan. Apapun saya berikan. Karena itu ketika Anda, kita mau sholat, itu perintah sholatnya. Perhatikan, diminta sebelum sholat, kita menyusun dulu tuh, punya persoalan apa. Mintakan pertolongannya pada Allah. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, bila Anda punya persoalan dalam kehidupan, mintakan solusinya pada Allah. Bis-sabri, ikhtiar dulu dengan sabar. Was-salah, saat sholat mohonkan solusinya. Perintahnya wasta'inu, permintaan kitanya nasta'in. Quran minta wasta'inu, kita jawab iyyaka nasta'in. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kadang kita meminta, barangkali belum ada yang terjawab dari permohonan kita. Bahkan antum tadi duduk di antara 2 sujud saja sudah 4 kali. Di antaranya meminta 8 permohonan paling banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah, ya Allah, kalau kami punya dosa mohon ampuni, punya salah maafkan, rizki terhambat mohon lancarkan. Allah, ada yang ganggu mohon bebaskan. Coba cek 8 kali diulang-ulang itu. Sakit tolong sembuhkan. Berapa di antara yang sudah terkabul? Yang terakhir, yang kelima, saya agak percepat. Kata Quran, kalau orang sholatnya benar, itu pasti akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Jadi ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Hidupnya sukses, pekerjaannya berhasil, tapi penuh persoalan. Itu namanya fauz dalam bahasa Arab. Ini umumnya, walaupun tidak semuanya. Fauz terulang 29 kali dalam Al-Quran. Sifatnya fauzi, orangnya faiz, perempuannya faizah, superlatifnya fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, fauzi, fauzan, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Punya masalah juga nggak apa-apa, yang penting sukses. Tapi kalau hidupnya, maaf, bahagia luar biasa, walaupun nggak sukses misal, itu namanya farihah. Farihah, orangnya disebut farhan, perempuannya dinamakan farah. Jadi kalau ada yang namanya farhan di sini, itu diharapkan hidupnya bahagia dalam hidupnya. Miskin juga nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Anda pilih mana? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Kaya dan bahagia, sukses dan bahagia. Baik. Kalimat itu dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Falahun.
Kalau itu ingin kita genggam, kita pegang, nggak ingin lepas, maka dirubah kalimatnya menjadi aflah. Aflah. Allah sangat memahami setiap manusia, khususnya orang Islam pasti menginginkan pilihan ketiga itu. Maka turun ayat Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Perhatikan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman kalau benar imannya, pasti dia menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yang dia dalam salat selalu khusyuk menunaikannya. Nanti saya akan ceritakan di akhir kalau masih ada masa seorang sahabat yang cuma modal pakaian, begitu dilatih salat oleh Nabi, setahun di Madinah dia orang paling kaya nomor 1 di Madinah, mempraktekkan nilai salatnya. Allah. Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya yang kelima ini, itu diulang-ulang 5 kali dalam sehari diingatkan pada kita. Coba cek dalam azan setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Ayo Anda salat, kalau belum bahagia mintakan kepada Allah. Ya. Ada masalah dalam pekerjaan, dalam kehidupan, mohonkan. Allah berikan, Allah tunggu itu. Nah, sekarang, ayo kita evaluasi dulu. Salat yang telah kita tunaikan sampai zuhur ini dengan ba'diyahnya, berapa dari 5 ini yang sudah kita raih? Apakah seluruhnya sudah diraih? Alhamdulillah. Atau jangan-jangan ada orang salat di antara kita masih gemar melakukan fahsya dan mungkar. Hidupnya tidak tenteram, persoalan selalu datang. Ya, doa jarang terkabul. Apa yang salah? Maka perhatikan jawabannya. Kata Quran, kita akan selalu bersama Quran dan Sunnah. Perhatikan, kata Al-Quran, bila ada orang sholat dalam hidupnya belum meraih 1 di antara 5 ini, penyebabnya bisa kemungkinan 1 di antara 2. 1, maaf, kata Quran, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Al-Baqarah 45-46. Yang kedua, maaf ya, ini halus sekali bahasa Qur'annya. Kata Al-Quran, diisyaratkan dalam Quran surah 29 di awal ayat ke-45-nya, mohon maaf, kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sholat kita, ya, sampai dengan barusan terakhir. Ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Jangan-jangan Anda ruku tapi nggak ngerti yang dibaca dalam ruku. Kita sujud nggak paham yang dibaca dalam sujud. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita kalau nggak ngerti yang dilakukan? Ya. Karena itulah dalam hal sholat ini inti pelajaran kita. Nabi saking ketatnya tentang sholat ini bukan cuma persoalan fikih, bukan cuma benar dari takbir sampai salam. Nabi ingin memastikan setiap umatnya yang sholat dapat 5 keutamaan tadi. Karena itulah satu-satunya ibadah yang sangat ketat ikatannya cuma sholat. Al-Bukhari nomor hadis 631. Perhatikan kalimatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian, tapi sebelum sholat jangan sembarangan sholat. Pastikan sholat Anda, kata Nabi, persis melihat saya seperti saya sholat. Saking inginnya Nabi sholat kita benar, paham yang kita lakukan dan kita bacakan, please, awas, please, ini yang paling penting, mendapatkan 5 keutamaan yang dijanjikan. Jadi kalau kita mau sholat, teori sederhananya, sebelum dilakukan, tanya dulu pada Nabi, lihat bagaimana beliau sholat. Nah, disinilah teori kita akan mulai dibahas, jadi landasannya dari sini, kita akan belajar bagaimana sih sifat sholat